Seni adalah karunia yang tak semua orang bisa menggenggamnya. Karena itu, Adi MS tak pernah mau menyia-nyiakan apa yang Ilahi berikan padanya. Adi MS yang mahir memainkan piano ini pada awalnya hanya memandangi takjub sang kakek yang tengah memainkan biola. Di antara derit senar biola yang terdengar merintih dan menggigit hati, Adi seolah dibawa terbang, berputar-putar dengan segala imajinasinya. Repertuar karya komposer Beethoven menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Dari sinilah benih impian menjadi musisi bersemi di hati. Saya dulu pengennya jadi arsitek, karena keluarga saya keluarga arsitek ya. Beliau eyang arsitek, terus kakaknya ibu, adiknya juga itu beberapa arsitek gitu. Sekarang kakak saya yang paling tua seorang arsitek gitu. Dan waktu kecil itu SD kalau nggak salah kelas 6 gitu, saya sering melihat om-om saya bekerja gitu di kertas kalkir gitu, dia bikin desain ini. Terus saya sering tekun bikin rumah dengan perspektifnya, dengan tampak kiri, tampak samping, tampak apa segala macam. Terus hasilnya saya pajang di kamar tidur saya gitu ya. Sedemikian rupa sehingga kamar saya itu penuh dengan gambar rumah, gambar saya bikin sendiri gitu. Saat itu sih semua udah yakin saya larinya ke arsitektur gitu. Bakat musik kalau dicari-cari mungkin ya dari eyang saya gitu. Karena di seluruh keluarga itu nggak ada musisi. Semua senang musik tapi bukan musisi. Nah, kakek saya itu Haji Muhammad Susilo. Beliau seorang otodidak yang belajar sendiri arsitektur, planologi, akhirnya mencapai gelarnya insinyur justru di London, di Inggris. Kemudian dia itu belajar biola, saking pinternya biola juga dia belajar sendiri, seorang otodidak gitu. Salah satu yang bikin saya tertarik mainkan musik juga waktu beliau main biola waktu saya SD kelas berapa gitu, ada biola siapa gitu, dia tiba-tiba mainkan, saya heran kok beliau bisa gitu ya. Minuet in G-nya Beethoven dia main. Nah, cuma itu aja. Sebenarnya dia bisa, tapi saya jarang lihat beliau main. Tapi mungkin dari situ datangnya bakat musik. Kayak kakeknya mungkin ya. Ayahku kan juga belajar sendiri sampai mencapai arsitek apa itu. Tapi dia juga seniman, sering melukis ya, senang biola ya. Nurun ke adik, belajar sendiri. Amarah dan segala kekesalan di hati menjadi warna dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan Adi MS yang memilih membawa segala amarah ke sebuah ruang pelepasan bernama musik. Di setiap bara amarah mengguncang hati, maka di saat itulah jemarinya makin riuh menari di atas tuts piano. Semakin ia marah, semakin cepat tarian jemarinya memainkan nada. Entah kekuatan apa yang menggerakkan jiwanya hingga tuts piano bisa berjam-jam ia mainkan. Sebuah letupan yang mengejutkan, bagai kilat guruh yang menyambar langit. Iya betul, waktu SMP ya. SMP itu kan masa-masanya labil ya. Masa dimana yang kecil aja bisa jadi gede-gedein gitu. Apa ya, nggak penting seolah-olah penting gitu, jadi kacau waktu itu. Dan satu-satunya yang bisa menetralisir itu musik gitu. Jadi saya tumpahkan kekesalan yang sebenarnya masalah remeh-temeh gitu ya. Kesel tapi saya tuangkan di musik. Begitu main capek, selesai saya lepas gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau waktu itu saya nggak kenal musik, mungkin saya lebih bandel lagi gitu. Dan sayangnya di SMP, SMA itu nggak kondusif untuk saya meneruskan hobi musik klasik gitu. Mereka lebih musik pop, musik rock gitu. Ya udah saya ikut pergaulan. Dan makin dalam sih saya makin merasa bahwa saya nggak bisa hidup
tanpa musik ya. Setiap hari yang bikin saya merasa hidup gitu kalau ada musik. Bahkan sampai sekarang ya, kalau saya lagi kesel, sebel misalnya lihat masalah korupsi, baca koran tuh selalu tiap pagi tuh kesel gitu ya. Udah mulai kesel, saya ini putar musik, mulai ada kehidupan lagi, colorful lagi, ntar baca koran lagi, buram lagi gitu. Jadi musik tuh buat saya satu-satunya penyegar yang paling mujarab lah. Jadi kalau dia lagi suntuk, dimarahin pula, udah yang namanya latihan jari itu 4 jam ada. Saya sampai, aduh ini kuping, sampai ngumpet di kamar masih kedengaran juga. Dia kalau marah gitu. Adi terus mengejar keinginan bermusiknya. Hingga pada satu masa, ia enyahkan keinginan untuk kuliah. Adi dengan berani menatap masa depannya sesuai kata hati nurani. Diiringi tatapan ayah dan ibu yang berurai 1000 tanya, Adi terbang meraih impiannya, membuktikan daya bermusik yang masih harus diuji tajinya. Namun pertemuan Adi dengan anak-anak gang pegangsaan berhasil membuka gelap tanya dan menjadikannya sinar terang yang gilang gemilang. Dari sinilah, Adi MS menetaskan karya pertamanya dan langsung mencengangkan telinga penikmat musik di Republik ini. Awal karir musik saya sebenarnya dimulai yaitu begitu lulus SMA, saya diajak oleh Kinan Nasution, itu mereka geng pegangsaan ya, yang saat itu lagi di atas sekali lah gitu. Saya berkenalan dengan mereka dan saya cukup dekat sama mereka sampai ngomong ya lu gue padahal mereka senior saya gitu. Saking mereka tuh orangnya enak banget gitu. Saya utang budi dengan mereka ya yang telah memberikan saya inspirasi untuk berkembang gitu. Kinan memberikan kesempatan saya untuk menggarap albumnya Nuansa Bening sama Cakrawala Senja, itu yang saya bikin aransemennya dan kebetulan lumayan sukses lah saat itu. Nah dari situ saya diminta untuk membuat aransemen Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors, kemudian bikin Vina Panduwinata dan semuanya akhirnya pop. Meskipun saya cinta musik klasik, musik simfonik, itu saya nikmati di malam harinya. Pagi harinya saya ke studio udah dengan pekerjaan musik pop gitu. Tentunya geng pegangsaan, banyak mereka yang kasih dukungan ke saya gitu.